Tidak ada ulama Islam yang tafsirkan seperti ini. Saya jamin itu. Semua tafsir saya sudah baca, tidak ada satupun umat Islam, tidak ada satupun ulama Islam yang menafsirkan ayat tersebut menetapkan dua Tuhan. Ini penghinaan ini teman-teman. Ya, ini cocok logi ini. Ya. Itu kata ilah itu dapat dari mana itu? Kan goblok Ini. banget ini. Nah ini, jadi dua itu Tuhan. Allah itu dari kata Allah itu, bukan dari kata ilah itu. Ilah dan Rob diambil dari sini nih, karena mereka kan banding terjemahan. Nah kan koplak kan? Betul. Nah, itu jadi padahal lillah Allah di situ, itu. teman-teman, alhamdulillah itu dibaca lillahi karena kemasukan huruf jar. Lam tamlik namanya. Dibaca Rabbi di tipis. sini sebagai badal dari lafadz Allah. Jadi lafadz Allah ini kalau dalam susunan bahasa Arab, dalam susunan i'rabnya disebut mubdal minhu. Makanya dia dibaca Rabbi juga, dibaca kasrah, majrur namanya dalam bahasa Arab. Jadi bukan penetapan dua Tuhan. Ini sudah, waduh, lancang ini. Saya nggak terima nih agama saya diginiin. Nggak terima saya. Itu. Terus yang ya, ini Anas mungkin itu, yang dapat Anas. saya sampaikan. Mudah-mudahan tercerahkan buat teman-teman Kristen. Yang surah Anas itu. Kenapa? Itu Kenapa, juga Ustaz? Anas itu juga dikatakan itu Bukan, Yesus itu Tuhan surah manusia. Al-Fatihah nih, Ustaz. Ini, cocok logi semua ini. Masya Allah. Ini ngeri loh. Tuh. Iya karena budu, iya karena stain. Ayat ini menunjukkan kepada surat An-Nas ayat 1. Berlindung kepada Tuhan manusia. Nah itu dia. Rabbin Nas itu, Rabbun Nas bukan Tuhan manusia, Rabbun Nas. Aduh, ini aku ajarin bahasa Arab deh teman-teman nih, kuliah gratis itu ya. menunjukkan tanda Teman-teman kepemilikan Kristen, itu. Birobbin Nas, Tuhannya manusia. Surat An-Nas ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya, Pantes betul. Torosoki pernah bawa ini. Torosoki itu pernah debat sama saya bawa ini dia. Surah Anas itu bahwa Tuhan manusia, artinya Tuhan yang jadi manusia itu. Nah, ini teman-teman ya, coba lihat ya, kita komparasi ya. Kita bongkar aja nih, ini STT koplak ini, enggak punya ilmu, sembarang aja mereka nih. Mana tadi? STT anjing. Surah Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah yang kami mohon pertolongan ya. Di tafsirnya apa? Ayat ini menunjukkan kepada surat 114 ya, An-Nas ayat 1 sampai 2. Berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Enggak begini terjemahannya, teman-teman. Enggak begini. Terjemahannya benarnya gimana? Kita baca dulu ya. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, siapakah yang dimaksud ayat ini? Jelas ini mengarah kepada Isa Al-Masih. Kurang ajar enggak ini? Kan? Anjing dasar. Allah dinistakan, Al-Quran dinistakan. Inilah tujuan mereka teriak-teriak toleransi supaya bebas menista. Nah, saya sudah lapor ke salah satu kawan saya yang ada di Lajnah Pentasih Al-Quran. Kata beliau bisa dilaporkan kalau ada mereka nyinggung Al-Quran. Ini bisa masuk ini. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Surat An-Nas ayat 1 sampai 2 ya. Kita lihat. Benarkah begini terjemahannya, berlindung kepada Tuhan manusia? Tuhan manusia maksudnya Tuhan sebagai manusia. Kita lihat. Ya, nih. Mereka seenaknya teriak-teriak toleransi. Isinya penistaan supaya mereka bebas menista. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Qul ini kata kerja perintah, artinya katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah. Qul, katakan. A'udzu, aku berlindung birabbin nas, kepada Rabbin nas. Ini susunan dalam bahasa Arab namanya mudhaf mudhafun ilaihi. Ini mudhafnya, ini mudhaf ilaihinya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhannya manusia. Ya. Jadi Nabi diperintahkan untuk berlindung, memohon perlindungan kepada siapa? Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di ayat berikutnya, Malikin Nas, penguasanya manusia, yang menguasai manusia. Siapa dia? Dialah Ilahin Nas. Dialah Tuhannya manusia. Bukan Tuhan manusia sebagaimana diterjemahkan di sini. Tuhan manusia, bukan. Tuhannya manusia, maksudnya Allah. Sama seperti gini,
Contoh kalimatnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. rumahnya Dio. Rumahnya Dio. Artinya rumah itu milik Dio. Sama di sini. Ketika diterjemahkan, kita terjemahkan Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Artinya apa? Manusia ini dimiliki oleh Rabb. Rabb ini pemilik manusia, dialah yang menguasai manusia. Begitu terjemahan yang benar. Mereka ini nggak ngerti bahasa Arab, ya, nggak mengerti bahasa Arab, langsung saja ambil dari terjemahan, ditafsirkan sendiri. Terus dikatakan Al-Masih. Wah, ini parah ini. Dalam surat Maryam disebutkan, surat Maryam ayat 30, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia mengatakan, Allah berfirman tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan apa? Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Bukan jadi Tuhan, bos. Ini parah ini. Ini teman-teman ya, sebelum kita serahkan ke Bang Zuma, nanti melanjutkan insya Allah. Ini masih banyak nih materi-materinya ini belum kita kupas semua ini. Ini baru 3 yang saya sudah baca, itu penghujatan semua isinya. Nah, menunjukkan kepada kita apa yang mereka ucapkan di sini, ini sekedar mengetahui. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ini adalah bohong, kamuflase, pembohongan publik. Isinya bukan sekedar mengetahui, tapi isinya menghujat dan menghina Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Ini sumber ini biang kerok ini bahaya ini. Kalau nggak segera ditangani ini bahaya nih. Begitu yang dapat saya sampaikan sebelum diblokir lagi nih akunku. Kita persilahkan kepada kandaku yang terhormat Bang Zuma. Silahkan kandaku. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, 1 menit aja sebelum Bang Zuma melanjutkan. Ini khusus untuk oten-oten di bawah. Tolong panggil si Dos masih jabat. Aku tunggu, kusediakan kursi 1 ya. Jangan kalian di bawah. Panggil si Dos masih jabat. Ditunggu di Rumbang Parup. Panggil. Lanjut Gurunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi semalam juga kita sudah bahas ini. Kita sudah serukan kemudian pada pemerintah, khususnya kepada Menteri Pendidikan ya. Dan kita ada rencana melalui divisi hukum kemudian untuk mengambil tindakan. Saya hanya ingin menjelaskan secara garis besar untuk diketahui khalayak banyak. Bahwasanya apa yang dilakukan sekolah tinggi sebagai lembaga resmi pendidikan ini, itu bukan sesuatu yang terjadi secara spontan. Bukan. Tapi itu memang adalah amanat di dalam Bible. Kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Filipi 1 nomor 18. Di situ memang ada yang harus mereka contoh, yaitu metode profasis. Metode semangat yang palsu, alasan yang dicari-cari, kemudian dengan maksud mengelabui atau maksud membohongi atau cakupannya maksud penipuan. Jadi memang dalam agama ini ada maksud palsu mengelabui, itu semangat palsu yang dibikin-bikin atau alasan yang dicari-cari untuk kemudian mengajarkan ajaran mereka. Akan tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Ya, maksudnya di sini baik dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara penipuan, alasan yang dicari-cari, atau maksud yang palsu, menampakkan yang tidak yang sebenarnya, ataupun dengan maksud yang jujur. Tentang hal itu, aku Paulus
bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi ini penekanan dalam Bible. Jadi terkait dengan memberitakan kekristenan itu bisa dengan maksud palsu mengelabui semangat yang berapi-api tentang Yesus. Kebenarannya bisa disampaikan dengan dusta atau mengelabui. Ini yang dimaksud dengan propasis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau ada sekolah tinggi yang kayak begini, ya kita umat Islam ini jangan heran, apalagi yang belajar apologet, yang sering kemudian mengkaji Bible. Nah ini. Jadi hal seperti ini, itu adalah bukan dibuat tiba-tiba saja, tidak. Memang itu sudah dari sananya. Bagaimanapun caranya kemudian mereka harus meloloskan amanat agung. Nah, itu yang harus terjadi. Makanya mereka berani kemudian melakukan apapun dengan maksud mengelabui atau apapun caranya, mereka harus menyampaikan amanat agung, Indonesia harus dikristenkan. Nah, ini yang terjadi, teman-teman sekalian. Makanya semalam saya menghimbau kepada pemerintah, kalau ada sekolah tinggi Islam atau universitas yang bernuansa Islam juga melakukan penistaan seperti ini, maka saya minta untuk ditutup. Ya. Tapi tidak akan pernah kita temukan, karena umat Islam itu senantiasa lurus. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Dia sebagai rahmat. Sebagai rahmat dia harus memperlihatkan apa adanya. Bukti rahmat itu harus diperlihatkan. Bukan dengan cara mengelabui seperti ini. Jadi ini bukan oknum lagi, teman-teman. Ini bukan oknum. Ini sudah lembaga. Jadi dari oknumnya kita diserang, adanya misionaris-misionaris. Kemudian dari lembaga pendidikan mereka kita sudah diserang. Kemudian dari pencetak Bible mereka kita sudah diserang. Kurang apa lagi coba? Tinggal umat Islam ininya. Bagaimana mensikapi, bagaimana menyikapi penistaan, penghinaan yang dilakukan oleh agama Kristen. Saya katakan bukan oknum lagi, agama Kristen. Apakah disikapi dengan cara yang elok, cara damai, atau disikapi dengan cara arogan? Tinggal umat Islam. Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang memegang teguh isi daripada Al-Quranul Karim, mengedepankan musyawarah. Nah, tetapi jangan oleh karena umat Islam itu cinta damai, umat Islam itu toleransinya sangat luar biasa, sampai kalian ini seenak perut, seenak jidat, menghina dan menistakan. Kenapa ini muncul kemudian? Implementasi kandungan Bible kalian praktekkan di lapangan. Kenapa? Karena kalian melihat umat Islam di Indonesia benar-benar cinta damai. Benar-benar mengayomi minoritas. Benar-benar tidak peduli dengan gerakan pemurtadan. Benar-benar tidak peduli dengan adanya gerakan kalian, gerakan kristenisasi. Maka kalian melonjak. Kalian semena-mena. Kalian seenaknya kemudian. Hal yang sangat fundamental dalam agama Islam. Allah, Tuhannya kalian nistakan sedemikian rupa. Untungnya umat Islam ini adalah umat Islam yang terpimpin. Umat Islam yang mendengarkan perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Untungnya umat Islam ini adalah umat yang terpimpin untuk mendengarkan komando pemerintah.
Tapi bukan berarti Anda seenak-enaknya. Jangankan Anda yang diratakan dengan bumi, penjajah yang lengkap senjata aja diusir. Ketika umat Islam itu sudah bersatu. Dan salah satu elemen kekuatan yang ditakuti oleh bangsa asing di Nusantara ini, itu adalah umat Islam. Salah satu elemen yang paling disegani, yang paling ditakutkan, dan menghantui bak laksana malaikat maut untuk asing, sehingga mereka tidak melakukan tindakan semena-mena lagi terhadap Indonesia ini, dan sudah teruji, dan susah untuk mereka ukur, adalah ketika adanya komando jihad, maka kekuatan yang muncul di Islam itu bukan kekuatan bumi lagi, tapi kekuatan langit. Jadi ini Anda harus menghitung. Anda harus menghitung. Untung saja umat Islam itu adalah umat yang terpimpin. Umat yang tidak acak kadut. Bukan yang arogan. Untung saja. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Mau sampai kapan? Kita dirikan Apologet Islam Indonesia, kalian gaungkan, tutup, bubarkan. Padahal jauh sebelumnya, kami nih yang belajar di Apologet, belajar Kristologi, sudah mengetahui dalil-dalil seperti ini. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Banyak data-data yang minta untuk diteladani. Kepada orang Yahudi, saya ngaku Yahudi supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani, ngaku Yunani supaya saya banyak memenangkan orang Yunani. Kepada penganut Taurat, saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat supaya saya memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang Islam, kalian ngapain? Kalian ngapain kepada umat Islam? Berdasarkan 1 Korintus 9 tadi, kalian ngapain? Kepada umat Islam, kami berpura-pura menyembah kepada Allah, meskipun kami tidak percaya kepada Allah. Nah inilah kalian. Oleh karena itu, sekali lagi yang melalui komat ini, melalui forum ini, kita minta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan demi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Karena ini bukan seruan manusia, orang per orang lagi. Ini lembaga Kristen. Saya ulang, ini lembaga Kristen, lembaga pendidikan. Menanamkan penistaan dan penghinaan secara terstruktur, terencana kepada agama Islam. Di mana agama Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas penduduk negara ini. Berani mereka melakukan itu. Makanya sering saya kemukakan, kalau mereka sudah mayoritas, masihkah kemudian anak-anak kita bisa berjalan dengan aman ke masjid, ke surau-surau, ke musalla, ke TPA-TPA untuk kemudian belajar Al-Quran? Masihkah? Masihkah kemudian anak-anak gadis kita bisa dengan nyaman menggunakan hijab? Masihkah? Masihkah kemudian masjid-masjid bisa mengumandangkan azan? Masihkah? Ini pertanyaan yang sudah nyata jawabannya kalau mereka mayoritas. Ini kenyataan. Yang meskipun kemudian masih bersifat sesuatu yang belum nyata, tapi kita sudah bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Masihkah kemudian lagi bete dilarang di negara ini dinikahkan? Masihkah kemudian makanan-makanan yang diharamkan itu dijual secara sembunyi-sembunyi? Kalau mereka sudah mayoritas.
Saya khawatir itu tidak akan pernah kita temukan lagi. Ketenangan kemudian untuk beribadah, berjalan ke masjid. Sudah kita tidak bisa temukan lagi keindahan pada bulan suci Ramadan. Kalau mereka mayoritas, kenapa ini cerminannya sekarang kita sudah lihat. Kita sudah lihat di tengah-tengah kita ini. Di tengah-tengah kita ini sekarang. Coba. Oknum-oknumnya, lembaga pendidikannya, pencetak bukunya, semuanya menyerang Islam. Lalu Islam apa yang Islam lakukan terhadap mereka yang minoritas? Tak ada selain kasih sayang. Mengayomi, melindungi. Tak ada. Bahkan kita sediakan apologet Islam Indonesia sebagai wadah untuk mengukur kebenaran agama kita masing-masing. Bukan untuk ribut. Hanya untuk sekedar mempertontonkan kemudian tolak ukur kebenaran agama kita. Masih teringat gaungan saya di Jakarta waktu itu. Saya mengajak seluruh pendeta untuk tampil ke depan untuk kita berdiskusi. Mana jalan keselamatan yang benar itu. Tapi sampai hari ini tak ada yang bisa menjawab. Apologet Islam Indonesia dibentuk bukan untuk menistakan, bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menjadi payung hukum agar debat diskusi itu bisa kita laksanakan, agar kita pertontonkan ke masyarakat Indonesia pada khususnya mana agama yang betul. Karena kami tahu bahwa di belakang ketenangan yang ada hari ini itu ada rencana-rencana yang ingin kemudian menggulungkan mayoritas Islam. Kita sudah dihina bukan? Allah sembahan kita sudah dinistakan bukan? Nabi kita sudah dihina, direndahkan bukan? Iya kan? Udah nampak bukan? Penghinaan-penghinaan itu udah nyata bukan? Bukan dari oknum mereka bukan? Tapi dari lembaga. Ini artinya apa sahabat-sahabat sekalian? Kita masih mau diam? Masih mau tutup api? Masih mau bubarkan api gitu? Masih mau mendengarkan mereka mulut-mulut munafik yang teriak toleransi? Lapor sana, lapor sini. Masih mau mendengarkan dia? Hanya bermodalkan musik, bermodalkan joget-joget. Kemudian api mau dibubarkan. Orang yang menyuarakan kebenaran, orang yang mengajak untuk berdebat, berdiskusi, untuk mempertontonkan kemudian mana yang betul, Islam atau Kristen, malah disuruh untuk ditangkap, dipenjarakan. Sementara di belakang kita, gerakan mereka berani, masif, terencana, terstruktur untuk kemudian mendangkalkan akidah Islam. Kira-kira apa tujuannya mereka membuat kurikulum Islamologi kayak begitu? Apa tujuannya? Untuk menciptakan kerukunan umat beragama? Untuk supaya kita senantiasa saling rangkulan dengan orang-orang di luar Islam, mengisi kemerdekaan? Untuk supaya kita kemudian hidup rukun? Mengisi kemerdekaan? Merajut persaudaraan? Tentu bukan. Tentu bukan. Tentu bukan. Tujuan kurikulum seperti ini pasti tujuannya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Ini mau menghancurkan akidah. Menghancurkan akidah umat Islam. Memporak-porandakan akidah umat Islam. Padahal tatanan kenegaraan kita ini ditopang 95% dari Islam. Coba. Ini lembaga pendidikan. Ini lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan resmi punya mereka saja, begini keadaannya terhadap kita umat Islam. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah ini. Dan itu sudah pasti ribuan yang sudah
menjadi sarjana dari perguruan tersebut. Ini baru satu perguruan. Ada berapa STT di Nusantara ini? Dan saya yakin bahwa kurikulum mereka itu mirip, ada kesamaan. Ketika mereka belajar Islamologi, sudah pasti bukan untuk membenarkan Islam, tapi pasti untuk menghina, menista, dan menanamkan kebencian terhadap Islam. Apa kira-kira endingnya? Kira-kira endingnya apa ini? Kira-kira apa endingnya perguruan-perguruan seperti ini? Endingnya terhadap bangsa kita ini apa? Apa? Pecahan. Ada yang bisa berbicara? Endingnya apa? Perpecahan. Perpecahan. Umat Islam itu paling sensitif. Umat Islam itu sangat sensitif. Sangat peka. Ketika berbicara mengenai akidahnya. Sangat-sangat peka. Sangat sensitif. Ini endingnya kalau tidak dihentikan sesegera mungkin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena umat Islam itu sangat peka. Ketika akidahnya disentuh. Ya oleh karena itulah kemudian sekali lagi mari yuk. Ya. Yang menggaungkan toleransi. Yang merasa dirinya paling toleransi. Ayo turun tangan. Jangan kalian pura-pura tutup mata. Ayo. Jangan pura-pura kalian itu tidak tahu. Yang paling toleransi mana? Dosma, ayo. Apa yang kamu lakukan Dosma? Ketika kau lihat agamamu. Agamamu nih. Agamamu, bukan oknum. Agamamu. Mendirikan kemudian lembaga pendidikan dengan menistakan umat Islam. Umat mayoritas di Indonesia ini. Kamu ketahui. Betul-betul anjing kafir. Dilapor Bang yang Bang Juma. Dilapor itu. Bang Zuma Direport dilapor, itu. teman-teman. Itu Direport. pasukan laskar-laskar iblis di bawah banyak itu. Anjing itu. Untuk moderator di bawah jangan dinaikkan satu itu biar saya naikkan itu satu kursi untuk Bang Juma ya. Kita tunggu gurunda kita. Insya Allah ya kita tunggu. Lanjut yang lain kalau Mongong atau Ustaz Sugi. Lanjut Ustaz Sugi. Ditombak lagi ya, ditombak lagi beliau ya. Ya. STT-nya situ laknat biadab. Iya. Sambil nunggu Bang Juma ya. Jadi begini, ini udah naik Bang Juma. Lanjut Ahi. Lagi teman-teman. Saya ditombak dari bawah oleh tentara Romawi. Jadi kemarin itu Dosma sampai ketakutan dia. Ketakutan. Karena saya membawa-bawa umat. Hei Dosma. Dengarkan. Dengarkan. Ini lembagamu bukan menyerang Bang Suma lagi. Bukan menyerang Bang Suma. Bukan menyerang API. Menyerang umat Islam seluruh dunia. Hei Dosma. Jangan lagi kau katakan saya provokator. Saya provokatif. Saya memompa semangat juang umat Islam. Jangan. Jangan. Justru adanya API Apologet Islam Indonesia menenangkan umat. Karena mereka mendengarkan fatwa-fatwa yang ada kemudian dari API. Jangan. Ketakutanmu itu tidak beralasan. Ini coba kau lihat sekarang. Bukan oknum lagi. Agamamu. Agamamu. Agamamu nih, secara lembaga pendidikan agamamu sudah menyerang akidah umat Islam. Jangan kau bilang saya yang menyeru. Tidak. Agamamu yang menyeru untuk menghina, menjelek-jelekkan umat Islam, menjelekkan Tuhannya umat Islam. Jadi jangan kau sebut lagi Bang Suma. Jangan lagi kau bawa-bawa ulama. Hanya ulama yang bisa kau pengaruhi, yang cinta akan dunia. Ulama zu yang mendengarkan kau. Ini sudah jelas. Agamamu. Bukan lagi oknum. Agamamu. Kenapa saya katakan agamamu? Izin kurikulum yang muncul di sekolah tinggi Kristen ini tidak akan mungkin keluar kalau tidak disahkan oleh Departemen Agama.
di bidang agama Kristen laknat? Tidak mungkin diizinkan, tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian kurikulum ini bisa lolos tanpa melalui prosedur resmi. Artinya apa? Artinya apa? Agamamu yang terang-terangan sudah menistakan dan menghinakan Tuhannya umat Islam. Dengan kata lain, kalian sudah menistakan umat Islam seluruh dunia. Jangan lagi kau berlindung, aku akan mengumpulkan para ulama-ulama. Hei biadab, saya tidak pernah takut samamu. Siapapun di belakangmu, saya tidak pernah takut. Ku telan hidup-hidup. Ku isap mata kalian. Ya. Jadi jangan lagi kau katakan toleransi. Nenekmu kiper, saatnya kau turun. Saya tahu, kau dengarkan pasti ini. Dan saya tahu kau pasti ngerti sebelumnya. Bahwa di sekolah-sekolah STT memang ada kurikulum seperti ini. Penistaan, penghinaan terhadap umat Islam. Secara global. Pasti kau tahu. Nah sekarang saya mau lihat apa tindakanmu. Sebagai orang yang selalu menggaungkan kata toleransi. Kita lihat ke depan, apa tindakanmu? Ya, apa tindakanmu? Kau selalu menggerutu, kayak orang kehabisan obat. Begitu ada videomu, gigimu selalu menggerutu, kehabisan obat kau. Menggaungkan toleransi, coba lihat agamamu tuh. Lihat matamu. Buka matamu, robek sampai kuping kalau perlu, agar biji matamu itu bisa melihat. Ini penistaan secara terstruktur kepada umat Islam. Ya, jadi saya minta kepada saudara-saudara, ya, saudara-saudara Muslim setanah air, tenangkan diri. Tenangkan diri, kita lihat kemudian bagaimana pemerintah kita menyelesaikan ini. Karena kita harus taat kepada pemerintah. Jadi semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Kita jangan mengambil tindakan. Saudara-saudara saya yang ada di Nias, yang ada di Sumatera, dengarkan kemudian fatwa dari MUI. Dengarkan kemudian keputusan pemerintah kita. Kita serahkan semuanya. Insya Allah, Divisi Hukum Apologet Islam Indonesia dan juga dari YPM At-Tauhid akan mengambil tindakan-tindakan akademisi untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti tinggal kita berkabar solusi apa yang kita ambil dan kita sarankan kepada pemerintah untuk kemudian menyelesaikan masalah ini. Pada intinya kita minta sekolah-sekolah STT di seluruh Indonesia agar ditutup selama mereka masih memiliki kurikulum Islam. Mereka tidak punya hak untuk belajar Islam. Tidak ada haknya untuk belajar Islam. Karena kitab mereka, Bible mereka, tidak sama sekali membahas Islam. Tidak. Jadi tidak ada hak mereka untuk kemudian belajar Islamologi di sekolah-sekolah tinggi. Kalau mereka mau belajar Islam, harus kepada para ulama, harus kepada para guru-guru. Bukan kepada sesamanya pemakan babi, orang-orang tidak bersunan, pemakan anjing. Bukan. Tetapi mereka harus belajar kepada pakar Al-Quran. Jangan belajar kepada sesamanya penyembah dewa. Tidak boleh. Jadi saya akan minta melalui jalur yang akan kita tempuh agar pemerintah menutup semua STT yang ada di Indonesia selama STT itu mengajarkan Islamologi. Tak boleh mengajarkan Al-Quran. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Orang yang bisa mengajarkan Al-Quran adalah orang yang bersanad ilmunya. Bukan orang karisteng, pemakan babi ini yang mengajarkan Al-Quran. Bukan. Bukan pemakan anjing yang mengajarkan tentang Allah, tentang Nabiullah, tentang Al-Quran. Bukan. Allahu Akbar. Itu nggak cocok. Ya, jadi kita minta tutup semua sekolah-sekolah STT ini agar tidak mempelajari Islamologi. Begitu juga universitas atau sekolah tinggi Islam yang belajar tentang kristenisasi. Kalau ajarannya itu menyimpang dari Bible, tutup. Tutup. Jangan kemudian diajarkan. Tutup. Apalagi menghina, menistakan, ditutup. Islam, Kristen, tutup. Tidak boleh ada sekolah-sekolah kayak begitu. Selama pendidikan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan isi Bible atau isi Al-Quran.
Ya, karena tujuannya pasti nggak bagus. Tujuannya pasti untuk memecah belah. Terkecuali Islamologi diadakan dan yang dipanggil adalah ustadz atau ulama yang memang pakar di bidangnya. Silakan untuk menyadarkan mahasiswa-mahasiswa Kristen agar kemudian mereka mengetahui apa itu Islam. Silakan aja. Begitu juga yang kami canangkan, berdirinya pesantren apologet, nanti Anda boleh lihat bagaimana kami mengajarkan Bible di dalamnya. Kita akan sampaikan isi Bible sejujur-jujurnya, tanpa kita tambah-tambah, kita kurangi. Kita akan menyampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah dewa. Kita akan sampaikan sebagaimana original teksnya, Theos sama dengan dewa. Kita akan sampaikan, tidak ada yang ditutupi. Yesus manusia, tidak akan ada kita tutupi. Kita tidak akan pernah merubah polanya, Yesus Tuhan, tidak akan pernah. Tetap Yesus manusia, kita akan ajarkan sesuai dengan ajaran Yesus. Bukan kita buat-buat, bukan kita tambah-tambah. Bukan kita katakan, ini manusia 100%, tapi Tuhan 100%. Tidak ada. Kita harus jujur mengajarkan. Ini loh yang terjadi, ini yang sebenarnya. Ya, jadi boleh mengajarkan Islam kalau memang lurus agama ajarannya, sesuai dengan niat dan tujuan Al-Quran. Boleh mengajarkan Bible kalau memang isinya sesuai dengan Bible. Jangan ditambah-tambah. 100% manusia, ditambah lagi 100% manusia, ditambah lagi 100% Tuhan. Tidak boleh. Itu pembohongan namanya, itu penipuan. Ya, sekali lagi kepada seluruh umat Indonesia, karena kita akan selalu gaungkan ini, kita sampaikan seterusnya, kita viralkan seviral-viralnya, bahwa Kristen dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya membenci, menistakan, menghinakan agama Islam. Kita gaungkan supaya tidak ada lagi yang berpikir agama Kristen itu kasih. Enggak ada itu, enggak ada kasih. Saya bisa buktikan dan saya berani berdialog dengan orang Kristen. Kalau mereka mengajarkan bahwa Kristen agama kasih, saya Bang Suma menantang kalian untuk berdiskusi. Saya katakan kalian bukan agama kasih. Saya yang akan berdiri paling depan, yang akan menghadapi kalian untuk mematahkan argumentasi dan pemahaman dogma kalian bahwa Kristen agama kasih. Saya Bang Suma berdiri depan untuk berdiskusi, berdebat dengan kalian. Tunjukkan orang yang paling hebat Bible, hadapkan dengan saya, temanya apakah Kristen itu agama kasih. Saya akan buktikan Kristen bukan agama kasih, dan saya akan buktikan itu. Mending kita diskusi begitu, diskusi ilmiah, daripada Anda bikin sekolah, lembaga pendidikan tapi menghina, menista. Mending Anda tampil, Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas dan membuktikan Kristen agama kasih. Mari kita fasilitasi. Kita fasilitasi agama Kristen siapapun dia, mau offline, mau online. Mari kita berdiskusi. Bang Suma yang akan turun tangan untuk membahas, benarkah agama Kristen itu agama kasih? Nanti Anda lihat jawabannya. Mana kasihnya Kristen itu? Sampai hari ini saya mencari dan saya tidak pernah temukan. Demikian untuk sementara. Silakan adik-adik saya yang ada di sini dilanjutkan. Saya monitor. Di sini sudah mau sholat zuhur. Saya masih bersama dengan kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Ya, jadi buat saudara-saudaraku Seiman Sakida yang ada di room ini, ya kita sudah mendengarkan ya paparan dari Bang Zuma. Suaranya Dinda Faruk ini kok saya kecil ya? Kecil ya? Yang besar Bang Faruk. Bang besar, jangan takut dengan Bang Zuma, Bang Faruk. Ini sampai kapan kita menunggu ini, Akhi? Sampai kapan kita menunggu respon dari pemerintah? Kalau tidak ada respon, apa yang harus kita lakukan? Ya intinya Pak, gini Pak. Suaranya masih kecil. Dinda Faruk. Suaranya kayak jauh banget, Bang Faruk. Iya, jauh. Tes. Ahi bagus. Ya. Nanti kita tunggu informasi dari divisi hukum kita, Ahi dengan YPM atau HIT. Tentu ada kerangka yang harus kita lakukan, yang kita tempuh untuk sampai kepada Departemen Pendidikan. Karena gini, Akhi, kalau ini tidak kita bikin heboh, geger, ini kayaknya nggak ada tanggapan gitu loh. Iya, harus. Kalau tidak ditanggapi ada berarti geger gitu. Tapi terukur ya, gegernya terukur gitu. Kalau tidak ditanggapi berarti ya endingnya tujuan mereka membuat itu kan sudah ketahuan. Berarti mereka yang menginginkan, bukan kita. Gitu, Akhi. Ya. Dan saya percaya insya Allah pemerintah akan mengambil tindakan. Silakan dilanjut. Saya ibadah dulu, silakan.
Kita tunggu sebulan ya. Kita tunggu sebulan ada tindak endak dari pemerintah. Kelamaan itu Pak D, kelamaan Pak D. Suaranya suaranya. kecil Bang Faruk. Kecil, jangan takut dengan Bang Juma. Suara agak besar sedikit. Suaranya Bang Faruk kayak ditindis tiang jemuran itu. Jangan takut. Kalau kita kasih waktu sebulan lama enggak itu ya? Itu lama kali itu satu G. 1 minggu ya. 1 minggu. Satu minggu. Satu minggu stabil. kalau Sebenarnya ada tindakan dari pemerintah geruduk nias. Ustadz, Ruduk, Ustadz Sugi, ruduk. saya tambah sedikit. Sebenarnya kita seminggu tuh udah terlalu lama kali, tapi kita kita siap dikomandoi. Jadi kita ibaratnya sebenarnya udah lama kali. Seminggu stabil itu Bang. Stabil ya. Gini Bang Lanjut. Nasir ya, buat saudara-saudara muslim yang ada di bawah. Ya. Kecil Bang Faruk, kecil suaranya Bang Faruk. Kok bisa kecil? Bang Faruk suaranya diberesin dulu Bang Faruk, kecil. Gak kedengeran. Siap. Yang lain aja ngomong, yang lain. Bang Faruk, cek dulu salah di mana ini. Siap. Silakan. Ya kita tunggu seminggu, coba ada respon tidak dari pemerintah, dari instansi-instansi terkait, Dinas Pendidikan, Bimas Kristen, terus Departemen Agama Kristen, ada respon atau tidak. Kalau tidak ya saya sangat berharap untuk saudara-saudaraku muslim yang di Sumatera Utara khususnya, umumnya, yang ada di Nias khususnya, untuk menggeruduk STT Nias. Supaya ada tindakan dari pemerintah. Begitu. Ini satu lagi sentakan yang memang. Harus ada sentakannya. Ustadz Sugi semalam kan Ustadz kan ada di atas. Waktu Bang Handi yang di tempat CP itu yang di SCT Malang itu yang diambil makalah dari CP semua tuh yang diituin Ustadz Sugi. Itu semoga Ya, pun dicepat. betul. Betul itu. Lanjut Ustadz. Ya. Itu di STT Malang itu apa namanya kemarin tuh? Mbak Natalia tahu itu STT apa itu? Itu juga yang diambil itu dari Christian Prince, Robert Mori, terus siapa lupa saya itu. Dua itulah intinya yang paling parah itu, Christian Prince sama Robert Mori itu. Parah. Yang jelas ini Ustadz, titik mulanya terjadi semua ini dari LAI. Dengan pengambilan menggunakan nama Allah dan kosakata dalam Al-Quran atau Islam itu sendiri. Ini titik mulanya, permasalahannya dari LAI aja ini. Oke, saya minta 1 menit kita iklan dulu ya sebelum dilanjutkan. Khusus untuk saudaraku ada 2,7. Jangan lupa di YouTube The Real Farusianipar 044 ya, The Real Farusianipar 44 dan Ustadz Sugi dan Sugi Kristologi TV. Sugi, coba lanjut Ustadz, salah. Sugi Kristologi TV. Dan Baluap TV dan di Bang Juma ada Julkfili ya. Di Bang Juma Julkifli ya. Oh, namanya itu Zulkifli. Bang, diperbaiki Bang. Zulkifli. Julkifli. Mohon maaf Ustadz. Dan di Mbak Natalia Aryani ya. Iriani. Ya Allah, lanjut. Dan hijrah Khadijah. Dan tadi salah melulu. Ya Allah. Mohon maaf saudaraku ya. Dan Handi Silebus ya. Handi Silebus siaran langsung juga ya. Handi Silebus dan Banteng pun siaran langsung juga ya. Lanjut Bang Faruk. Suaranya besar sedikit Bang Faruk. Ya ini udah paling besar ini Bang. Udah teriak-teriak aku nih Bang. Bang Dio itu. Kenapa begitu Bang Faruk? Suaranya kecil kali Bang Faruk. Gini. Ya, Bang Faruk Gini Ustaz. Gini Ustaz. Bang Faruk saya lihat 2 kali dengan 3 kali dengan Bang Juma suara beliau langsung bisa hilang. Ada apa sih? Tolong dijawab. Lanjut Bang Faruk. Ini Bang Dio, Bang Faruk udah dapat informasi. Katanya itu materi-materi yang dipaparkan oleh STT Nias itu sudah dihapus Bang Dio. Bisa Bang cek kan Bang? Benar-benar. Oke, sebentar aku cek dulu ya. Ya coba cek, tolong Bang Dio, tolong Bang. Bang Estelanza, Abang kena pelanggaran itu Bang. Ku turun dulu Bang, nanti naik lagi Bang. Oke, saya turun dulu. Ya, nanti naik lagi Abang ya. Bang Faruk apa nggak usah pakai headset kali Bang? Suaranya kayaknya kabelnya gangguan apa gimana Bang? Enggak pakai headset. Suaranya. Apa dihapus itu apanya? Apanya itu?
Pak Di. Itu yang di STT-nya dihapus katanya. Nggak ada, biasanya besar suaraku loh. Ini kok jadi kecil ya? Enggak, tadi yang katanya dihapus itu yang di STT Nias ya Bang Faruk ya? Iya, STT Nias. Katanya Bang Faruk dapat informasi. Katanya materinya itu sudah dihapus sama STT-nya. Makanya kita minta Bang Dio nih ngecek itu di website mereka apakah sudah dihapus. Kalau ketika memang mereka sudah menghapus, memang berarti mereka sudah mulai panik ini dengan kondisi saat ini. Dan persoalan nggak akan selesai ketika mereka menghapus karena Bang Dio sudah Oh, tidak. sudah di-download Bang Dio kemarin itu jadi bukti itu. Karena alhamdulillah udah di-download semua ya. Jadi kita nggak ragu, yang udah nggak ragu lagi ya, udah di-download ya. Bang Dio udah bisa on cam Bang. Seharusnya udah bisa on cam ini Bang Dio. Oke. Udah oke, lanjut. Aku udah cek ya. Aku udah cek tadi. Sudah nggak ada, udah dihapus. Hilang. Islam belum apa-apa. Nah, jadi teman-teman ya Jejak digital tetap ada Bang Dio, jejak digital kan tadi ditunjukin ya kan? Tetap kelihatan, tetap ke-record tadi sama hasil datanya kan kelihatan. Ya, alhamdulillah sudah aku udah dari awal aku bikin VT tadi, dari kemarin pagi sampai tadi pagi lagi aku edit. Aku udah berfirasat ke situ. Ini pasti nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama ngakunya error, atau yang kedua dihapus begitu saja. Oh, nggak bisa bos. STT Nias harus bertanggung jawab itu. Harus ya menyampaikan permintaan maafnya. Harus bertanggung jawab. Bukti-bukti sudah kita kumpulkan dan dihapus. Panik nggak itu? Panik nggak itu? Panik. Sampai dihapus. Karena aku udah bilang, kan aku udah bilang kami nggak main-main soal agama kami, nyawa pun kami serahkan. Coba cek Malang. Itu yang material dari Christian Priest. Malang, STT Malang. Bang Dio. Sebentar, ini aku Tapi- cek dulu di sini. Nggak ada. Tapi dihapus. alhamdulillah sudah di-download semalam. Sudah dihapus di sini. Nggak ada, sudah Islamologinya dihapus. Kita langsung masuk ke ininya ya. Islamologi. Ini anjing panik. Betul sekali Ustaz Sugi. Oh, langsung ya. Panik nggak itu? Makanya Takut digeruduk. akan kebenaran. Artinya apa? Artinya apa? Begini teman-teman. Apa yang disampaikan oleh umat Islam itu data, fakta. Hanya orang-orang yang menyombongkan diri, hanya orang-orang yang mohon maaf dungu, yang membantah fakta dan data itu. Itu jelas loh. Ini masih aktif nih websitenya. Ini sudah dihapus. Sudah dihapus. Tuh 12 November 2024. Sudah dihapus. Islamologinya sudah hilang. STT kok dikonsumsikan publik di website Islamologi. Nggak punya otak kalian itu. Ini STT apa ini kayak begini nih? Mau bongkar data-data dalam agama Islam, silahkan, welcome. Tapi jangan curang dong. Jangan kalian itu menafsirkan sendiri. Bang Dio, jangan cuma meminta maaf, ini wajib diproses, harus dipertanyakan. Iya dong. Tidak, ini wajib diproses. Kita tetap lanjut. Ah. Data kita simpan, ya kecuali kalau mereka datang sini sabotase aku, ya kan, atau aku diculik, ya kan, dibawa ke negeri Wakanda kemana, atau aku diapa-apain, ya kan, ya mungkin lah. Data tetap ada. Coba dibuka datanya Bang Dio. Coba dibuka datanya Bang Dio. Ya. Udah dihapus. Data dari Bang Dio yang Bang Oh, disimpan. ada, masih. Yang udah di-download masih ada. Ada. Yang udah Masih Bang ada. download. Jadi data tetap ada, ya, data tetap ada. Kita akan usahakan, insya Allah kita tembuskan ke Kemendikbud, dalam hal ini ke Dikti, ya, yang dipimpin oleh Bapak Dirjen Jenderal Pendidikan, Riset dan Teknologi, Bapak Profesor Dr. Renat. Kita akan berusaha untuk sampai ke sini, insya Allah. Demikian pula kita CC ke kawan-kawan atau sepuh-sepuh kita yang ada di MUI. Ya, kita minta pendapat mereka seperti apa.
Ya, Kemkominfo bisa. Nanti saya coba ini. Saya juga punya jadwal ini di sana. Ya, intinya aku cuma pengen bilang gini. Panik ya. Kalian panik ya. Panik kan kalian. Aduh, Bani anjing cemen. Aduh. Makanya aku udah bilang dari Panik awal. enggak? Panik Kalau lah. kalian mau bahas Islam, silahkan bahas. Dari dulu aku sudah bilang, sejak zamannya si Kiamat lagi gencar-gencarnya menghujat. Silahkan kalian bahas Islam dengan syarat, dengan catatan, sesuai dengan apa yang tertera, yang tertulis. Berarti kalian harus belajar bahasa Arab dulu. Kalian harus belajar ngaji dulu, bisa baca Al-Qur'annya. Ini nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, kok tiba-tiba kalian tafsirkan Al-Quran kami. Jangan disamakan dengan Bible terjemahan LAI. Bible terjemahan LAI nggak perlu kita belajar bahasa Indonesia, itu sudah jelas. Nggak perlu kita belajar sastra, dibaca lo sudah langsung paham. Tak perlu kita terjemahkan. Tertulis secara tekstual di situ tertulis. Kalau Al-Quran nggak bisa, bos, beda. Kecuali kalau di Bible itu, Bible yang dipegang oleh umat Kristiani di Indonesia ini dengan bahasa asli Yunani. Berarti kan kita harus belajar bahasa Yunani dong. Iya kan? Ini kan enggak. Betul. Ini mereka pegang dengan terjemahan LAI dan terjemahannya pun ternyata dikritik sendiri oleh teman-teman yang ada dalam kekristenan. Itu sejak 2006 itu. Sejak 2006. Sampai sekarang nggak digubris gitu loh. Nah sekarang kan di STT ini kan ya kita kan minta nih, kita ini sudah dihapus nih, ya sudah dihapus websitenya, ininya kan langsung hilang kan. Kok panik gitu sih STT Nias? Alah cemen kali bah. Ini dia. Panik lah. Untuk di bawah, Bang Dio. untuk di bawah, yang oten-oten di bawah, Udah viral tolong kemana-mana. si Dosman ya, si Dosman si Jabat ya, kami tunggu ya. Yang dia yang suka apa yang lapor yang paling benar ya, kami tunggu Dosman si Jabat untuk naik di Rumbang Parum Sianipar ya, oten-oten yang di bawah ya. Sudah. Kalau dia berani. Ya, tapi data Ya, oke, kita sapa dulu ini Bang. teman-teman ya, Bang semua data-datanya sudah aku download semua di sini. Bang Mahadewa. Gimana dong? Ini gimana nih? Ya, dikatakan Allah itu binatang tuh gimana nih? Apa nggak panik kalian? Makanya jangan macam-macam kalian, jangan petantang-petenteng kalian bahas-bahas agama Islam. Kami aja yang umat Islam sendiri nggak berani kami tafsir-tafsirkan kayak gini nih. Mana dia? Mana berani kami tafsir kayak begini? Ya, nggak berani kami bos. Tidak berani kami mentafsir-tafsir, kami belajar dulu huruf hijaiyah. Ya, 15 tahun kami belajar ngaji dulu. Setelah itu kami masuk pondok pesantren belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar ilmu usul fikih, belajar tafsir, belajar ilmu tafsir, usul tafsir, belajar hadis, belajar ilmu usul hadis, belajar bahasa Arab, belajar semua dipelajari nahwu sorof dan segala macamnya. Loh, ini kalian ini nggak ngerti bahasa Arab kok tiba-tiba mentafsirkan surah Al-Fatihah seenak muncung kalian. STT pula itu. Kalau Kiamat kayak atau siapa tuh siapa siapa sih penghujat itu? Si Agatha bahas-bahas begini mungkin kami bisa maklumi. Oh, ini kan orang modal congor. Ini STT loh, Bos. STT. Sekolah tinggi. Mau jadi apa itu mahasiswa itu mau jadi apa nanti? CPEDIS ya. Itu kan orang-orang yang nggak pernah belajar gitu loh. Mungkin masih kita inilah, oh iyalah ini kan orang-orang dongok semua, orang dungu semua. Ini STT, sekolah tinggi teologi, ngajarin begini. Kebayang nggak sih? Kalian kebayang nggak sih? Sekolah tinggi mengajarkan kayak gini. Mau jadi apa ini sarjana-sarjana nanti? Pantasan dulu waktu debat sama orang di sini, di aplikasi ini, ada yang ngaku dari STT, entah dari mana STT-nya. Ditanya A, jawabannya B. Nggak nyambung, jaka sembung bawa goblok. Nggak nyambung, bobo, suruh bobo dulu. Tidur aja kalian. Bagaimana kami aja yang belajar Islam, nggak berani kami tafsir sembarangan begini. Buka website tafsir para ulama. Ini Masya Allah, ini coba lihat nih. Nih.
Apa ini tafsir? Aduh ya Allah ya Rabbi. Apa ini? Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkan jadi Isa Al-Masih. Malik Yaumiddin. Aduh. Yang kayak gini nih. Jadi kalian sudah paham kan? Buat saudara-saudaraku muslim. Kalian sudah tahu kan kenapa bisa sebobrok itu teman-teman Kristen itu kalau berdiskusi itu kayak gini, kayak begini nih yang dijadikan sumber. Nah, apa yang ditanya lain pula jawabannya. Ini yang teriak-teriak toleransi kayak gini. Bang Dio, coba bongkar SCT Malang apa udah dihapus atau belum? Yang dari Christian Pierce yang semua itunya STT Malang. Nah, aku cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mahadiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dewa, jika ada yang mau disampaikan Bang Dewa. Suaranya tenggelam Bang Faruk. Biarkan Aku ini Bang, kok kayak gini ya handphonenya? biarkan Pak Ustadz Dio dulu menyelesaikan semuanya itu. Bentar. Dinda coba lihat di ini Dinda, di menu akademik. Mata kuliah S1 masih ada di situ katanya di semester 5. Sebentar. Iya. Langsung. Silakan. Menu akademik. Ini akademisi mata kuliah S1. Oke. Habislah. Dasar kafir. Udah penakut, lapor. Dasar kafir. Bang Dio bikin lagi akun baru. Ntar kita nih follow bersama. Bang Dio di bawah dibikin lagi Bang Dio akun baru biar kita follow bersama-sama. Ya, jadi intinya saudara-saudara Bang Faruk ya, seiman seakidah di bawah, ya kita bersabar dulu, jangan bersikap di luar batas dulu ya. Tadi Bang Zuma sudah memaparkan ya langkah-langkah hukum yang akan dilakukan ke depannya terhadap apa yang dilakukan sama STT Nias itu tadi ya. Meskipun mereka sudah menghapus catatan tulisan di websitenya, tetapi kan rekam jejaknya sudah disimpan sama Bang Dio tadi di laptopnya Bang Dio ya. Ya nggak ngerti nih, kok kecil kali suaranya. HP Dewa yang Bang rusak Faruk atau suara Bang suaranya Faruk sih? minimalis banget Bang Faruk. Ya kecil banget, betul-betul kecil, nggak kedengaran sampai di bawah komplain. Di bawahnya komplain orang tiap layar. Ini di menu apa ini kuliah S1 semester 5 itu ada Islamologi tapi nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak bisa diklik nih. Kayaknya udah dihapusnya ya Ustadz Sugi ya, tapi syukur Iya. alhamdulillah saya udah download semua materinya. Mantap. Alhamdulillah. Mampus kalian, kami punya bukti ya. Tunggulah. Pak yang Pak Ustadz Sugi coba cek yang Malang, STT Malang. Pak Ustadz Sugi. Yang dari Christian Priest itu. Ini yang di Sumbar sudah saya share ke MUI Sumbar untuk ditindaklanjuti dan sekarang saya lagi live di Bisaya. Ini sudah saya share kepada MUI Sumbar. Gimana tanggapan MUI Sumbar ini? Yang ini kan, yang dari STT Nias itu yang ini kan? Ya. Oh iya. Ya semuanya tuh kena kalau semua. Bang Dio sebentar ya, saya turun, Bang Dio naik ya. Sebentar Bang Dio. Enggak apa-apa, biar aku aja yang turun biar Bang Dio naik. Saya aja Uti. Saya aja. Aduh, ya Allah. Ya, saya udah share kepada MUI Sumbar. Mudah-mudahan didengar oleh MUI Sumbar.
Kau hina-hina Islam di sini ya dalam mata kuliah kau ya STT Nias. Bagus, bagus. Di follow ya, di follow Bang Dio ya, di follow Bang Dio. Cek, Bang cek. Dio di follow. Untuk yang 2.500, yang Ada suara 24 di nggak? follow Bang Dio. Aku ada suara nggak? Cek, cek. Ada suara. Sebentar Bang Dio, sebentar Bang Dio. Khusus saudaraku yang muslim, sebentar Pak Ustadz ya, sebentar, 1 menit aja. Khusus saudaraku yang muslim, tolong di follow Bang Dio sampai 1000 ya, biar bisa buka ongkem ya. Jangan dikasih hadiah, tapi di follow, wajib di follow. Jangan Di dikasih follow, hadiah, di follow, yang di tidak follow, di di follow. follow. Di follow, dikasih hadiah tapi di follow. Ini hadiah yang masuk 1K lebih, tapi beliau belum di follow. Tolong di follow ya, saudaraku yang muslim. Tolong di follow Bang Dio. Lanjut Ustaz Yusuf. Ini kita punya buktinya semuanya. Semuanya, nggak ada bersisa satupun. Untung sebelum mereka hilangkan tadi, sudah saya download semuanya. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Yeremia 22. Oh, Allah bersumpah demi ciptaannya. Wah. Kena kau di sini ya. Nah, semuanya Iya, ada ada semua, sama Ustaz. saya. Kalau teman-teman mau nanti saya share lah. Boleh. Kalau saya mau dong Ustaz, saya mau dong Ustaz. Nanti Kirim saya kemana, laporin Ustaz? kepada MUI Sumbar. Kebetulan saya dekat dengan MUI Sumbar. Mudah-mudahan ada lanjutan daripada pihak MUI Sumbar. Baik, baik. Tolong 150 lagi ya, 150 orang lagi ya. Tolong di follow Bang Dio ya, biar bisa ongkem ya. 150 orang lagi. Lanjut Ustaz Yusuf. Ya lanjutkan. Saya udah kasih tahu aja semuanya sudah saya download dari materi mata kuliah mereka. Semuanya, pokoknya semuanya dari materi mereka ada sama kita. Ya insya Allah kalau ada teman-teman yang mau sebagai barang bukti untuk melakukan tindak lanjut bisa hubungi saya gitu. Ya, nanti kirim sama saya Pak Ustadz ya. Boleh. Makasih Ustadz. Cek, aku ada suara nggak? Ada. 50 orang lagi ya, 50 orang lagi ya, 50 orang lagi Panaga, tolong. kenapa sih Panaga ini? Ya 50 Nanti orang juga lagi. di follow sama mereka, Pak. Oh ya, Mahadewa tolong di follow ya. Mahadewa tolong di follow juga ya. Bang Dewa juga di follow. Bang Dewa juga di follow. Bang Dewa juga di follow ya. Banaga, aku juga di sampingmu Banaga. Allah, Bang Dio dulu biar itu ya Allah. Aku dulu. Udahlah. Udah 1K Bang Dio. Udah 1K. Ya, turun dulu. Bang Dio saya turunkan ya. Bang Dio saya turunkan ya. Ya. Habis itu naik lagi. Tolong di follow Mahadewa